Persekusi dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu karena adanya ketidakpuasan terhadap ujaran seseorang yang dinilai menyinggung kepentingannya. Lalu kenapa sekarang ini begitu banyak terjadi tindakan persekusi dan kenapa juga cara persekusi dipilih ketimbang melaporkan ke pihak berwajib? Untuk mendiskusikannya malam hari ini sudah ada di studio Muhammad Isnur yang merupakan anggota dari Koalisi Anti Persekusi. Selamat malam, Selamat malam, Mas Isnur. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Dan melalui sambungan dari luar studio, Selamat Ma'arif yang merupakan juru bicara FPI. Pak Selamat, selamat malam. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat ini dua orang yang melakukan pemukulan begitu terhadap remaja berinisial M sudah ditetapkan tersangka begitu Pak oleh kepolisian, dan informasinya FPI memberikan bantuan hukum. Apa tanggapan FPI terkait dengan penetapan tersangka ini? Iya, sebetulnya yang terjadi di Cipinang Muara itu kan aksi masyarakat yang melihat postingan-postingan yang mencela ulama, menghina ulama, sehingga masyarakat itu mendatangi ketua RW-nya untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Kawan-kawan di sana, simpatisan FPI di Cipinang hadir untuk memastikan bahwa tidak ada main hakim sendiri. Saya pikir prosedur masyarakat tidak berlebih karena Pak RW ada, kemudian dibawa ke kantor RW untuk dimediasi, dan anak-anak memastikan bahwa tidak akan ada main hakim sendiri. Jadi kehadiran anak-anak di sana justru ingin memastikan bahwa tidak ada main hakim sendiri begitu. Tapi ada pemukulan kan Pak ya? Makanya menjadi tersangka kemudian. Ya, yang kita lihat di video yang beredar, kalau bilang pemukulan saya pikir berlebih. Jadi Kenapa itu kan demikian? Kejadiannya si penista tersebut yang bernama Mario, itu kan di postingannya menantang, ayo datang, saya di sini tempatnya, di Cipinang Muara 3 dan lain sebagainya. Nah, umat ngerasa ditantang, didatangi. Tapi kami sebetulnya bersyukur karena umat tidak gegabah, masih menghadirkan tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat mereka, menghadirkan Pak Ketua RW-nya. Nah, kemudian ketika proses interogasi itu, karena masa begitu banyak yang ada di sekitar itu, akhirnya ada beberapa masyarakat yang kelepasan karena Marionya diam, dia yang menantang tapi kemudian tidak bersuara. Akhirnya kalau kata orang Betawi, ngeplak begitu, dalam artian Noel gitu kan kita lihat di tayangannya tangannya Noel begitu. Itu jadi memukul, kalau dibilang pemukulan saya pikir berlebih itu. Jadi Anda menolak disebut pemukulan itu ya? Iya. Baik, Mas Isnur, Anda disebut menolak, bukan disebut pemukulan. Kalau yang Anda lihat kaji seperti apa? Ya, nyatanya sekarang kepolisian sudah menetapkan tersangka, dan kita lihat apakah unsur-unsur pemukulan itu terpenuhi. Tapi kalau kita lihat unsur pasalnya, dan apalagi ini terutama anak ya, itu terpenuhi unsur-unsur pemukulan terhadap seseorang gitu. Makanya kepolisian begitu yakin dan langsung menangkap dan menetapkan tersangka hari ini. Seperti itu. Baik. Lalu apa tanggapan Anda begitu Pak ketika ini sudah ditetapkan tersangka? Iya, kami akan bantu masyarakat lewat bantuan hukum front untuk mendampingi proses hukumnya. Jadi tetap kita dari bantuan hukum front akan dampingi tokoh masyarakat dan masyarakat yang sekarang ditangkap, yang simpatisan FPI tersebut, untuk melalui pendampingan hukum. Kita akan gunakan jalur hukum, kita akan dampingi jalur hukum. Pak Selamat, tadi Anda sempat singgung gara-gara status dari seorang anak berinisial M ini, lalu kemudian FPI merasa perlu mendatangi di sana, kemudian menginterogasi, membawa ke kantor RW begitu ya. Kenapa FPI? Saya luruskan. Kenapa FPI Jadi memilih yang ini? mendatangi masyarakat, FPI hadir mendampingi masyarakat untuk memastikan bahwa nanti prosesnya itu tidak ada main hakim sendiri. Begitu. Jadi yang datang itu masyarakat. Dibuktikan dengan hadirnya Pak Ketua RW, justru anak-anak simpatisan FPI di sana hadir untuk memastikan bahwa tidak ada main hakim sendiri. Samalah kasusnya ketika ada polisi yang akan dianiaya di tanggal 9 Mei di Ragunan, kan anak-anak Laskar mengamankan polisi, tapi kemudian beritanya menjadi disandra. Nah, hal ini juga sama. Saya pikir ada skenario akan mengalihkan isu
membidik EPI, saya pikir. Padahal anak-anak hadir di sana justru ingin memastikan bahwa tidak ada proses main hakim sendiri, diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi salah saya satu nggak ngerti, ketika itu anak-anak nggak ada karena masa udah begitu banyak. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Mario. Mestinya harusnya Mario berterima kasih sama anak-anak yang menjaga keamanan si Mario tersebut. Tapi kalau kita lihat salah satu yang menjadi tersangka ini adalah anggota FPI, Pak. Saya sudah cek datanya ke tingkat DPW. Itu ternyata simpatisan. Jadi kalau polisi mengatakan anggota FPI, tolong sebutkan nomor anggotanya berapa. Karena anggota FPI punya kartu anggota, punya nomor anggota. Bagaimana Anda melihat ketika ada sebuah status yang seperti itu, katakanlah nanti kita akan bahas soal status yang tersendiri. Ya. Tapi kemudian masyarakat yang di situ juga FPI hadir begitu ya, memilih untuk kemudian menginterogasi di sana, kemudian dibawa ke kantor RW, tidak memilih kemudian untuk membawanya itu saja ke kantor polisi atau apa melaporkan itu ke polisi. Ini, kenapa kemarin ada simpatisan EPI yang hadir? Karena kalau di EPI sendiri kami sudah instruksikan sampai ke tingkat yang paling bawah, siapapun yang menemukan postingan menghina ulama, menghina agama, menodai agama, tangkap orangnya, seret bawa ke jalur hukum. Justru EPI sudah nggak menyarankan pakai materi-materi lagi, udah nggak berlaku. Baik, ambil orangnya, screenshot postingannya, bawa ke kantor polisi. Itu yang kami instruksikan. Saya berhenti sama di situ ya, Pak Slamet ya. Ambil orangnya, bawa ke kantor polisi. Berhak tidak itu? Itu cara yang salah. Cara yang salah, Pak? Masyarakat tidak boleh menangkap, tidak punya kewenangan menangkap. Yang punya kewenangan menangkap adalah kepolisian. Kepolisian pun tidak sembarang kepolisian menangkap. Dia harus penyidik dengan surat perintah penangkapan yang lengkap dengan alasan yang jelas. Dan juga dengan instrumen dan cara-cara yang tepat juga. Begitu. Sebentar Pak Slamet. Nah kemudian cara yang baik adalah melaporkan ke kepolisian. Kepolisian melakukan penyelidikan, membentuk tim, kemudian memanggil dan lain-lain. Jadi di KUHP itu jelas tahapan-tahapannya. Kepolisian sekalipun yang punya hak dan dijamin undang-undang, itu nggak bisa sembarangan. Tidak sembarangan anggota kepolisian ya? Karena itu kita mencegah cara-cara yang kemudian tidak manusiawi. Yang terjadi kalau seperti ini kemudian intimidasi, pemaksaan dan lain-lain seperti itu. Adakah pasal lain yang dilanggar misalnya ketika memaksa membawa seorang ke entah itu kantor RW, entah itu ke kantor polisian bahkan, tapi yang melakukan ini bukan penyidik kepolisian misalnya? Ya itu di KUHP jelas, itu ada ancaman namanya pasal-pasal pemaksaan. Pasal pemaksaan? Pasal-pasal ancaman. Maka kemudian kepolisian bisa menetapkan yang melakukan ini kena pasal KUHP karena terjadi peristiwanya. Dan ketika masyarakat dimanapun berada berinisiatif ya atau memaksakan diri untuk melakukan penangkapan dan lain-lain, potensial besar di situ ada kekerasan, ada pemaksaan. Karena itu dalam konsep hukum itu namanya upaya paksa. Penangkapan itu upaya paksa di mana-mana. Dan yang berhak itu tentu saja penegak hukum, kepolisian, penegak hukum, penyidik dengan cara-cara yang juga diatur ketat. Jadi tidak, polisi sekalipun tidak bisa sembarang melakukan penangkapan. Nah, bagaimana tanggapan Anda Pak Slamet? Tidak boleh juga Anda menyerukan menangkap orang, bahkan untuk membawa ke kantor polisi begitu Pak Slamet? Sekarang saya ambil ilustrasi. Sekarang kalau ada di tengah masyarakat, ini ada maling motor nih, ketangkep sama masyarakat. Apakah malingnya dilepas dulu kita baru lapor? Atau malingnya kita tangkap, kita ke bawah kantor polisi dengan barang buktinya? Tertangkap tangan maksudnya saat melakukan aksinya begitu ya? Iya, ini ada di masyarakat nih, ada maling motor. Ini warga nangkep ini maling motor dengan barang bukti motornya yang dicuri. Kemudian ini orang datang ke kantor polisi, Pak polisi ini ada maling nih, ini barang bukti motornya, ini saksinya. Apakah itu disalahkan? Analoginya atau seperti itu ya? Jangan-jangan kita ngelihat maling, kita diemin, itu maling tuh, kita laporin aja deh. Ya keburu hilang motornya, malingnya keburu kabur. Menurut Anda ini sama? Yang pertama. Sama kasusnya yang kedua, dengan apa yang terjadi dalam persekusi. Sebentar, yang kedua, persoalannya juga banyak juga sebetulnya persekusi yang menimpa umat Islam. Bagaimana seorang pegawai BNI Syariah gara-gara ikut aksi 212 kemudian harus meninggalkan jabatannya, kemudian
seorang dokter gara-gara terlibat 212 bagaimana harus diasingkan, itu juga persekusian yang dilakukan oleh mereka. Tapi kan nggak ada penanganan. Kemudian beberapa kasus juga sama, kita melaporkan, tapi kan nggak ada juga penyelesaian. Oke. Akhirnya Satu kita persatu ambil ya, tindakan ya kalau begitu biar polisi nggak capek, polisi gampang nyari alat buktinya, polisi gampang nyari pelakunya, ambil, serahkan ini barang buktinya, lanjutnya diproses, silahkan. Biar hukum yang berbicara. Oke, baik. Mungkin ada tanggapan analogi yang tadi soal, kita satu persatu ya Pak Slamet ya. Tadi dicontohkan soal kasus ada maling misalnya, seorang maling gitu diketahui tertangkap dulu oleh warga, kemudian apakah bisa itu hanya didiamkan lapor polisi, menurut Anda bagaimana? Analogi yang sangat tidak pas. Tidak pas itu? Kalaupun misalnya yang dilakukan oleh M ini adalah sebuah kesalahan, tindakannya mengetik dia di Facebook, mengetik di status. Ya cegah ketika mengetiknya. Itu kan bukan tangkap tangan. Harusnya ketika ada laporan, ada status kemudian di sosial media, laporkan laporan itu. Kecuali Anda di sampingnya ketika dia mengetik, hentikan Anda mengetik. Itu satu. Chattingnya, screenshotnya. Yang kedua adalah, itu saya lihat di chattingnya anak-anak sudah mengingatkan. Tapi kemudian si M ini malah menantang, ayo datang. Ya masyarakat ditantang ya datang. Tapi itu kan kalau Jadi, dilihat Pak, yang undang datang sebetulnya si M. Iya, tapi lihat kan chattingannya dong. Kan yang undang dia. Ayo datang ke Cipinang Muara 3. Dia yang undang. 26 Mei Wajar itu masyarakat status. datang. Kalau kita lihat kronologinya 26 Mei status itu ditulis dengan termasuk ada tantangan berkelahi memang begitu Pak ya, satu lawan satu kalau tidak salah begitu kan tulisannya. Tapi ini kan dilakukan oleh warga dan juga FPI hadir di situ pada tanggal 28 Mei. Kenapa pada tanggal 26 atau kalau tidak tanggal 27 itu lebih memilih melaporkan ke polisi daripada mendatangi begitu Pak? Jadi analogi yang dipakai tadi tidak pas dengan mencontohkan maling yang tertangkap tangan oleh warga baru diserahkan ke polisi. Iya, ini kan makanya tadi saya bilang ada sebetulnya tindak persuasif terlebih dahulu yang dilakukan oleh warga, oleh masyarakat ketika itu. Tapi kemudian tidak ada niatan baik dari si M itu. Makanya karena ini warga setempat, kemudian Pak RW juga ingin melindungi warganya, ini anak masih sekolah, masa depannya masih cerah, akhirnya ada kesepakatan di atas materai, dia minta maaf. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut Pak Slamet, Mas Isnur, kita akan mengulasnya lebih lanjut. Apakah ini memang adalah sebuah bentuk intimidasi yang disertai dengan kekerasan, atau mungkin ada memang masalah lain sebenarnya. Mungkin lebih berhati-hati dalam lebih bijak menulis sebuah ujaran di media sosial. Kami akan bahasnya setelah jeda berikut ini. Baik, saya kembali ke Pak Slamet. Pak Slamet, apakah dengan kejadian seperti ini bahkan kemudian FPI disoroti ya? Walaupun tadi Anda klarifikasi FPI di situ hadir untuk agar tidak ada main hakim sendiri, tapi kalau kita lihat kasus di Solok, Sumatera Barat kan juga di situ ada juga FPI yang kemudian sempat ya. Baik, bisa dengar saya Pak ya? Ngomong Solok, kami jadi tertawa. Sampai Kenapa? saat ini FPI belum pernah buka cabang di Solok. Kenapa mengatakan FPI? Sampai saat ini nggak ada DPC di Solok. Anda boleh buka data kami, Anda boleh kunjungi. Belum pernah ada pelantikan DPC di Solok. Jadi FPI Solok belum ada. Tapi kenapa tiba-tiba muncul itu anggapan itu orang FPI? Oke, baik. Anda mengklarifikasi ini kan. Tetapi kalau misalnya kemudian belajar dari kasus yang ada sekarang ini akhir-akhir ini seperti yang terjadi di Cipinang itu juga misalnya Pak, apakah ini akan membuat FPI mencabut? Ya, saya selesaikan dulu pertanyaan saya. Apakah Anda akan dengan FPI akan mencabut kebijakan untuk menggerakkan orang, menangkap orang yang menulis status itu dengan merubahnya mungkin lebih baik melaporkan kepada kepolisian, screen capture misalnya, kemudian melaporkan itu kepada kepolisian? Saya pikir harus ada pintu dialog terlebih dahulu antara kepolisian dengan kami. Kepolisian juga nggak boleh alergi dengan kami. Artinya kami juga bagian dari masyarakat yang perlu diajak bicara, perlu diajak dialog bagaimana menyelesaikan ini. Sebab kalau postingan-postingan ini tetap dibiarkan ke sana kemari, kami khawatir disintegrasi bangsa juga berbahaya. Ini membahayakan. Kalau semua orang menchatting kemudian tidak ada penindakan hukum, kemudian dibiarkan harus menunggu laporan masyarakat tanpa peran aktif dari kepolisian, ini juga kan bahaya. Saya pikir ayo kita duduk bersama, pihak kepolisian dengan kami duduk bersama,
untuk mencegah beredarnya, menyebarnya persekusi ini. Itu yang paling penting menurut kami. Yang Anda lihat Ayo sekarang, buka dialog dengan kami. Bagaimana kita jalan bareng terhadap aksi penghinaan ulama yang semakin menjadi-jadi akhir-akhir ini, dan seolah-olah kayaknya bebas untuk menghina ulama, menghina agama. Ini kan contoh yang nggak bagus. Yang FPI nilai sekarang ini kepolisian kurang aktif dengan kasus-kasus seperti penghinaan menurut FPI begitu ya terhadap tokoh-tokoh yang dimaksud oleh FPI tadi. Iya, kalau menyangkut kepada umat Islam yang kami lihat kurang begitu aktif. Tapi kalau yang menyangkut mereka begitu cepat. Ini yang kami tangkap. Sehingga Anda merasa harus duduk bareng. Bagaimana Anda melihat akar masalah ini, Mas Isnur? Iya, pertama Anda setuju ini akar masalahnya? masyarakat tentu apapun argumennya tidak boleh main hakim sendiri. Oke. Itu prinsip. Apapun argumennya. Itu prinsip yang harus dihormati oleh kita dalam negara hukum. Karena kepolisian yang punya kewenangan untuk menegakkan hukum. Oke. Lain kali kalau emang ada kecurigaan, ada dugaan, ada hal-hal yang memang tidak disukai dan itu dugaannya adalah misalnya menghina dan lain-lain, laporkan secara resmi. Kepolisian juga bisa bilang dong, kan kalian belum laporan. Gimana kami tindak lanjuti? Karena setiap laporan polisi wajib ditindaklanjuti, ada mekanismenya, ada evaluasi dan lain-lain gitu. Itu penting sekali prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, kami menemukan pola sebenarnya. Ini pola yang ada orkestrasi dan terstruktur bahasanya yang kami lihat terjadi di seluruh Indonesia. Pola apa ini? Pola mempersekusi orang? Iya, seperti itu. Jadi bisa dalam satu hari ada 6 peristiwa di berbagai Indonesia di mana tindakannya sama. Oh, gitu. Dan kemudian ada akun-akun yang memang dibuat untuk menginstruksikan pertama ya, dia mengungkap data, track down kemudian akun-akunnya, memerintahkan untuk segera memburu dan juga menangkap misalnya terduga-terdugaannya. Dan di lapangan kemudian terjadilah kemudian lepas-lepas dan intimidasi seperti ini. Ini terjadi secara sistematis yang oleh kami bilang. kelompok siapa itu? Karena tadi kalau kita tanyakan soal kasus Solok kepada Pak Slamet, tidak ada FPI di sana. Apakah memang ini satu kelompok yang sama atau bukan? Ormas yang sama atau bukan? Kami nggak ingin menuduh siapapun, tapi siapapun yang melakukan itu dan dilakukan secara lepas di lapangan itu berbahaya sekali kalau kemudian negara mendiamkan saja. Pertama, aparat kepolisian, aparat pemerintahan harus tegas menganjurkan dan mencegah tidak terjadi lagi seperti ini. Dan masyarakat juga harus penuh kesabaran, harus percaya pada penegak hukum. Kalau kemudian main hakim sendiri dimanapun terjadi, itu yang lebih bahaya, disintegrasi. Hukum nggak terjadi, adanya chaos gitu. Bisa jadi di sini misalnya persekusi terhadap kelompok yang tertentu. Di wilayah lain persekusi kepada kelompok yang lain. Kalau itu terjadi, negara seperti yang akan mungkin semakin tadi chaos. dicontohkan oleh Pak Slamet, kan dia mencontohkan hal yang lain juga, persekusi terhadap kelompok yang lainnya begitu ya. Iya, makanya kita harus mendorong ini ke ranah hukum, ke ranah negara yang berhak melakukan dan menindak gitu. Dan kepolisian harus clear di sana. Harus segera memproses secara cepat setiap laporan. Kalau emang ada tindak pidananya, proses, kalau nggak ada ya hentikan. Seperti itu. FPI setuju tidak mengembalikan ini ke jalur hukum, Pak? Ya, pertama gini, saya menanggapi tadi, kami juga melihat ini terstruktur, tersistematis juga. Orang menghina di mana-mana, kemudian pembiarannya berlaku. Akhirnya ada yang mengambil cara sendiri. Kemudian akhirnya rame-rame semua mengarah kepada kami. Semua rame-rame menyudutkan FPI. Ada apa ini? Kenapa mereka dibiarkan? Jangan-jangan tersistematis juga. Jangan-jangan dibuka peluang. Dan kelihatannya modusnya juga sama. Ini kejadian, kemudian kelompok mereka yang melapor langsung ditindaklanjuti oleh kepolisian. Ini juga yang kami lihat juga seperti itu. Kami ada kecenderungan, kekhawatiran juga, jangan-jangan ini juga tersistematis untuk membidik kami. Pak, Gitu. mungkinkah Anda berpikir bahwa ini semua berangkat dari seruan FPI ketika ada status yang menghina ulama begitu menurut FPI kan, kemudian tangkap orangnya, bawa ke kantor polisi. Mungkin ini yang kemudian memicu, Pak. Enggak juga saya pikir. Kami sudah memberikan contoh di proses penista agama kemarin, bagaimana kita taat hukum, walaupun kita jutaan orang yang turun, kita tetap dalam koridor hukum. Kemudian keputusan diambil oleh pengadilan, kita juga sepakat. Tapi seruan itu dicabut. Seruan itu akan dicabut supaya tidak
kalau misalnya FPI merasa terbidik menjadi kambing hitam lah, katakanlah seperti itu ya, kan arahnya Anda tadi mencoba menjelaskan hal itu kan, seolah semuanya ini terstruktur untuk membidik FPI, padahal sebenarnya ada warga yang lain yang mengambil cara lain seperti main hakim. Nah, apakah mungkin kebijakan itu nanti akan dicabut tadi? Ayo kepolisian duduk bareng dulu dengan kami dulu, dialog dulu, cari pola yang bagusnya bagaimana. Kalau kita ketemu pola yang bersama-sama disepakati oleh kepolisian dan kita selaku masyarakat, ya kami akan memberikan arahan kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan yang nanti disepakati bersama. Apa yang mau diusulkan oleh FPI? Juga antara kami dengan pihak kepolisian. Apa yang mau diusulkan oleh FPI ketika nanti misalnya duduk kepada polisian? Karena kalau saya melihat kan petugas kepolisian ini, penyidik ini tentu saja sudah punya cara-cara yang diatur oleh undang-undang begitu Pak, untuk menegakkan hukum dan proses hukumnya ketika ini berjalan. Kami paham, makanya berlaku adil lah. Nanti di proses dialog itu bagaimana miskomunikasi yang kami melihat ini ada ketidakadilan. Oke. Nah, ini kan perlu dijelaskan juga oleh pihak kepolisian. Nanti kita akan buka di depan kepolisian, ini ada kasus begini, gitu kan. Nah, ini yang perlu penjelasan dari pihak kepolisian kepada kami juga. Oke, baik, Mas Isnur, perlu tidak kira-kira kemudian, kalau tadi sebenarnya saya berulang kali bertanya kepada Pak Slamet kan, apakah memang keseruan untuk menangkap orang yang menulis status menghina tokoh tertentu begitu kan, lalu kemudian ditangkap orangnya dan dibawa ke kantor polisi, bahwa ini cara yang salah. Tetapi seolah-olah kalau ini terjadi banyak warga yang lain yang mungkin menurut Pak Slamet bukan anggota FPI gitu, tapi seolah-olah ini mengarah kepada FPI. Ketika saya tanyakan ini apakah dicabut, ini harus duduk bareng dulu dengan polisi. Menurut Anda perlukah itu? Yang harus diperhatikan bukan hanya seruan dari rekan FPI, tapi juga seruan-seruan lain, instruksi-instruksi lain di tempat-tempat yang bertebaran sangat banyak. Jadi sangat banyak akun-akun di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan lain-lain yang memang itu instruksinya lebih kejam. Tangkap, buru, dan bahkan komen-komen di bawahnya itu terlihat sadis komentar-komentarnya. Yang harus ditegur pertama adalah kepolisian harus mendorong Direktorat Cyber menghentikan akun-akun ini. Kalau akun-akun ini PR besar dari Direktorat Cyber ya? Itu yang terbuka, belum yang tertutup via WA, Telegram, Signal dan lain-lain. Itu kita nggak bisa detek bagaimana instruksi, bagaimana perintah-perintah untuk mencari, memburu dan lain-lain gitu. Seperti itu. Nah kemudian bagaimana caranya juga kita sebagai tokoh masyarakat ya, ini suasana makin panas, suasana makin nggak terkendali, gitu. Maka kita harus membantu pemerintah untuk menenangkan situasi. Kita juga mendorong agar semua orang bijak dengan sosial medianya. Tapi kita juga harus mencegah orang-orang yang lain ketika ada yang tidak disukai, yang tidak tidak diingini untuk menahan diri gitu. Karena kalau semua orang bertindak dengan semaunya diri sendiri, makin chaos. Itu bahaya sekali. Dan kalau ini didiamkan dan menular ke wilayah lainnya. Jadi bacaan kami temuannya polanya makin meluas di berbagai provinsi. Dan makin waktu makin tinggi angka merahnya ini. Itu real ya, secara data? Itu real. Sudah ada satu hari saya bilang 6 kejadian di wilayah yang berbeda. Satu hari 6 kejadian di wilayah yang berbeda. Dan itu kemudian kejadian yang sama dengan pola yang sama ya. Dan bisa ditemukan ada situs, ada akun daftar buronan. Itu berarti memang diniatkan secara ada akun Facebook yang emang itu menunjukkan daftar buronan, ada 59 nama di situ di list. Itu target buruan. Maka bisa jadi siapapun yang tergerak, yang terinspirasi oleh akun itu bisa melakukan apapun tanpa kendali, tanpa kontrol, gitu. Baik, kalau apa yang disampaikan dan dikeluhkan FPI tadi, kalau menurut Pak Slamet yang kita tangkap itu memang tidak boleh ada apapun argumen kemudian dijadikan alasan main hakim sendiri. Tetapi Anda melihat tidak alasan keluhan yang disampaikan bahwa seperti status-status ya, ini kalau saya baca kronologi dari kepolisian begitu tanggal 26 Mei status dari remaja M ini beberapa poinnya kan menyebut FPI adalah pengangguran, kemudian mengedit foto tokoh dari FPI begitu ya, Rizik Sihab, kemudian ada menantang berkelahi dan lain sebagainya. Nah, bagi si penulis status ini sendiri bagaimana posisi hukumnya sebenarnya? Kalau kemudian ada masyarakat yang menilai bahwa itu misalnya menyakiti, menghina dan lain-lain, laporkan. Dan bantu polisi untuk mengungkap. Biar polisi yang kemudian melakukan penyelidikan, dibentuk tim, kalau memang dia ada tindak pidananya di penyidikan, kemudian diproses.
menghadirkan ahli dan lain-lain. Jadi unsur-unsur pidana itu nggak kemudian dinilai dengan diri sendiri. Ada ahli-ahli yang menilai di sana perdebatannya. Dan banyak kasus contoh disajikan oleh kepolisian dengan menghadirkan ahli, perdebatan dan lain-lain. Seperti itu harus yang baik. Memang akan ada proses hukum yang akan agak panjang begitu ya. Dong, artinya harus menahan diri begitu ya. Kata adil itu bukan hanya adil secara substansi, tapi adil secara proses. Baik. Bagaimana adil secara proses? Hormati undang-undang yang ada. Undang-undang yang ada mengatur bagaimana tahapan-tahapannya. Kita harus tunduk dan mengikuti undang-undang itu. Itu kalau mau jadi warga negara yang baik. Baik, kita akan lanjutkan ulasan ini. Kita akan segera dengarkan kembali pernyataan dari Front Pembela Islam yang diwakili oleh juru bicaranya Pak Selamat Ma'arif. Setelah jeda berikut ini tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Baik, saya akan kembali ke Pak Selamat sekarang. Pak Selamat, tadi sudah digambarkan begitu situasinya cukup panas begitu Pak ya. Kalau kemudian di bertebaran ada daftar buronan atau daftar buruan orang-orang yang dinilai melecehkan tokoh tertentu begitu, ini kan cukup mengerikan. Nah sekarang kalau Anda merasa FPI kenapa menjadi sorotan, disorot begitu kan, Anda mencoba untuk mengklarifikasi ini. Yang ingin saya tanyakan sekarang ini kira-kira apa? Apakah FPI akan mencoba menarik diri setelah mengklarifikasi bahwa bukan FPI misalnya yang melakukan itu, seruan itu akan dicabut dan menyerahkan ini semua ke proses hukum? Kalau misalnya Anda merasa perlu duduk bareng dengan kepolisian, tadi disebut serahkan pada polisi karena memang polisi sudah berjalan penegakan hukum itu sesuai dengan undang-undang dan lain sebagainya. Harus sabar Pak memang Pak untuk melaporkan mereka yang menulis status yang mungkin melecehkan kelompok FPI ataupun tokohnya begitu Pak. Tapi proses hukum memang harus diberi porsi yang lebih utama, bukan masyarakat umum, bahkan termasuk FPI sendiri Pak. Iya. Pertama saya sepakat, ini harus dihentikan. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Saya sepakat itu, sangat sepakat. FPI sangat sepakat dengan itu. Oleh karenanya, FPI juga menghimbau kepada pemerintah untuk bisa lewat cybernya menghentikan postingan-postingan yang terbuka, yang saling menghujat, yang saling menghina. Termasuk juga kita minta pihak kepolisian berperan aktif untuk bisa menanggulangi ini. Jangan sampai kemudian menunggu laporan dari masyarakat tanpa ada peran aktif juga, akhirnya menjadi sebuah bumerang yang berat buat bangsa dan negara ini. Jadi kami sepakat bahwa ini harus dihentikan. Yang kedua, kepada pemuka agama, baik ulama ataupun agama yang lain, ayo sama-sama kita bikin seruan, hentikan saling menghujat, hentikan saling menghina, tetap berjalan di koridor hukum yang ada di negara yang kita cintai ini sama-sama. Artinya jangan kemudian kami didorong untuk menyerukan kepada umat, tapi kemudian tokoh agama yang lain juga nggak didorong. Ini kan nggak boleh juga. Saya pikir bersama-sama tokoh agama manapun bersama-sama untuk saling menghentikan menghina, menghujat lewat postingan-postingan. Tapi yang terpenting yang saya garis bawahi, harus ada peran aktif dari pemerintah untuk menghentikan ini semua. Peran aktif dari pemerintah. Pak, begini, ini kan kemudian ada berbagai argumen juga yang muncul ketika kasus persekusi dan juga intimidasi kepada seorang remaja di Cipinang itu, gitu, Cipinang Muara tepatnya ya. Ini kan sebuah wujud, ada yang berargumen seperti ini. Ini sebuah wujud kebebasan berpendapat. Bagaimana FPI menanggapi? Kalau kebebasan pendapat harus menghina ulama, saya pikir juga nggak tepat. Kebebasan berpendapat kan ada batasannya. Tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh saling menghina, tidak boleh juga bisa menimbulkan permusuhan. Artinya kebebasan pendapat tetap ada koridor hukumnya, ada batasannya. Tidak boleh kebebasan pendapat kemudian harus melanggar hak asasi manusia, harus melanggar batasan-batasan agama tertentu, kemudian saling menghina, kan nggak boleh juga. Bagaimana? Ini berarti artinya PR dari kepolisian Mas Isnur ya? PR besar dari kepolisian untuk mencegah apa yang menjadi penyebabnya, bahkan kemudian reaksinya tentu saja yang kita ulas sepanjang. Bukan hanya kepolisian, tapi seluruh unsur pemerintahan, semua kementerian yang terkait, dan juga masyarakat. Ini harus menahan diri semuanya.
menahan diri untuk tidak membuat semakin panas situasi, apalagi main hakim sendiri. Karena kalau ini dibiarkan ya, sekali lagi ini akan jadi akan ada peningkatan eskalasi, dan saya pikir baik ya kalau misalnya kita merasa bahwa kita dijebak gitu, ini kok seolah kami yang dituduh ya, harusnya memberikan instruksi yang tegas kepada seluruh anggota kelompok siapapun bahwa kami tidak memperbolehkan anggota kami untuk main hakim sendiri. Nah itu mungkin tidak dilakukan FPI. Misalnya seperti itu, kalau memang merasa ada upaya penyudutan, harusnya instruksinya tegas. Jangan kepada seluruh anggota, jangan main hakim sendiri. Kalaupun ada yang melakukan, itu bukan anggota kami. Atau kalau ada yang anggota yang melakukan, kami pecat dari keanggotaan misalnya. Nah itu bagaimana? Apakah mungkin FPI mengeluarkan instruksi tegas seperti itu kalau memang merasa disorot dan menjadi kambing hitam? Iya, kejadian di Cipinang Muara itu jadi evaluasi kami. Di tingkat DPP menjadi evaluasi besar buat kami. Sehingga dalam waktu dekat memang dengan beberapa advokat, dengan pengurus, kita juga akan ada sharing, akan ada pertemuan untuk membahas ini. Tapi perlu kami ingatkan kepada pemerintah bahwa kejadian ini, prostitusi ini tidak terjadi hanya di satu tempat, tidak terjadi hanya oleh satu golongan saja, tapi sudah terjadi lama di berbagai tempat dan oleh semua golongan. Oleh karenanya, pemerintah jangan sekali-kali kemudian mengkambing hitamkan kepada satu golongan manapun. Anda bisa memberi contoh tadi soal yang berbagai golongan yang lain, maksudnya seperti apa tadi? Aksi persekusi ini? Ya kan tadi saya udah bilang karyawan BNI Syariah, kemudian kita juga mendapatkan yang seorang dokter bagaimana dipersekusi oleh masyarakat, itu kan bagian dari persekusi juga. Artinya nggak cuma Cipinang Muara saja, ini sebetulnya kejadian Cipinang Muara itu mengingatkan kita semua bahwa ini bahaya kalau didiamkan, kalau tidak ada tindak lanjut. Tapi akan lebih bahaya kalau kemudian mengkambing hitamkan satu golongan. Baik. Saya sedikit mencoba membaca apa yang terjadi akhir-akhir ini, karena kalau yang dibaca dari status media sosial itu kan arahnya kepada pemimpin dari FPI, Rizik Syihab begitu ya. Kalau kita lihat Pak Slamet, ini kan banyak kritik masyarakat, kita tidak bicara kasus hukumnya ya, tapi banyak kritik masyarakat ketika kasus ini muncul yang menimpa Pak Rizik Syihab begitu ya. Mereka mengkritisi di media sosial. Nah, kalau batasan kritik seperti apa maksudnya mereka masih bisa tidak menjadi korban dari persekusi tadi? Sekarang gini, masyarakat masih ingat betul bagaimana Wasekjen MUI kemudian dijegal di bandara, kemudian dia nggak bisa ceramah. Kemudian ulama FPI juga di Kalimantan di bandara dijegal, masyarakat bisa masuk melanggar hukum yang sampai sekarang tidak ada proses hukumnya, padahal itu jelas melanggar undang-undang, bawa senjata masuk ke bandara, hukum mana yang membolehkan? Apakah itu tidak bagian dari persekusi juga, bahkan lebih masif, lebih massal? Tapi sampai sekarang kita nggak melihat siapa tersangkanya. Ketika Wasekjen Tengku Zulkarnain mendarat di bandara, mereka berbondong-bondong masuk bandara tanpa izin bawa senjata. Kemudian ketika Ketua Umum FPI juga mengalami hal yang sama. Apakah sampai sekarang kita melihat proses hukumnya? Siapa tersangkanya? Kan tidak. Nah ini yang saya bilang, ini terjadi di mana-mana. Iya, di institusi yang lain. Oleh karenanya, jangan mencari kambing hitam kepada satu golongan. Tapi bagaimana cari formula agar ini bisa dihentikan semua. Baik. Postingan-postingan juga dihentikan. Pencegahan-pencegahan ulama untuk menyampaikan dakwah juga harus dihentikan. Bahkan pencekalan salah ketua GNPF untuk ceramah di kampus juga harus nggak boleh terjadi lagi. Bahkan yang kami dengar ada instruksi di BUMN kalau yang akan isi tausiah orang GNPF MUI itu harus dilarang, dibatalkan. Nah ini juga kan harus diselesaikan bersama-sama. Baik Pak Slamet. Menurut Anda contoh-contoh kasus tadi yang lain seperti kalau nggak ditindaklanjuti, nggak ada solusi dari pemerintah dan tokoh agama, tokoh masyarakat. Baik Pak Slamet. Nah kalau Anda lihat dari contoh-contoh yang tadi seperti penyerangan di bandara dan lain sebagainya, menurut Anda jadi itu sama tidak dengan kasus jadi ini persekusi? gayung bersambut. Ketika
di sini kita mempertontonkan misalnya siar kebencian, kelompok di daerah lain dalam waktu yang sama bisa melihat dan melakukan yang sama. Ini jadi evaluasi siapapun untuk menghentikan siar kebencian, untuk menghentikan proses contoh-contoh intoleransi dan kekerasan. Siapapun ya Siapapun. ini ya? Oke. Bisa jadi misalnya kita di sini bertindak dengan alasan ini tidak diproses gitu. Ini karena kami balas dendam. Bisa jadi tempat lain juga melakukan yang sama karena sebelumnya di sini kita melakukan yang sama seperti itu. Jadi siapapun, dimanapun, kapanpun harus menahan diri. Di sini kita menahan diri, di sana juga menahan diri. Di semua pulau di Indonesia, di semua provinsi, di semua wilayah. Dan harus tegas juga, aparat juga jangan bermain-main. Di kasus Solok misalnya. Di kasus Solok itu bukan hanya masyarakat yang melakukan persekusi. Aparat kepolisian. Kepolisian. Jadi proses kemarin Dokter Vieira cerita, itu kepolisian memaksa dia meminta maaf dan lain-lain. Jadi prosesnya katanya mediasi, tapi justru ada aparat di sana, ada pemerintah di sana. Itu bukan bagian dari mediasi, karena kan misalnya aparat ketika melihat ada banyak kerumunan massa, salah satu cara yang mungkin agar tidak jadi bentrokan di situ. Itu cara yang salah dengan menekan kelompok yang sedikit. Itu cara yang salah dengan menekan kelompok yang lemah. Harusnya kalau ada kesalahan dilihat mana yang salahnya. Kalau kita ingat ya peristiwa di Little Rock di zaman Presiden Kennedy, ada satu orang anak kulit hitam, dia datang, diusir sama sekolahnya kulit putih semua. Wali kotanya ngusir juga, semua masyarakat ngusir. Apa yang terjadi? Dikirim 1.000 tentara, jagain anak ini untuk bisa sekolah di sekolah kulit putih. Dia berangkat, dia pulang, bukan kemudian anak ini yang diusir dari sekolah. Harusnya itu yang terjadi. Satu orang harus dilindungi karena dia warga negara juga. Karena Undang-Undang Dasar kita bilang melindungi segenap tumpah darah warga negara gitu. Jadi satu orang pun tidak boleh didiskriminasi, diintoleransi, mengalami pengusiran atau intimidasi. Berarti penting juga ini kepolisian untuk mencermati ini, karena kalau kita simak pernyataan Kapolri beberapa waktu terakhir juga mengancam akan mencopot anggota kepolisian, bahkan dengan mencontohkan Kapolres Solok begitu, ketika khawatir atau takut menangani kasus persekusi. Jadi ini memang sebuah seruan yang bagus nih dari Kapolri. Jadi jangan kemudian kepolisian takut dengan massa. Karena kalau massa dimanapun bisa bermain massa. Siapapun bisa bermain massa, itu yang bahaya. Dengan pengerahan massa itu yang bahaya. Karena mayoritas dan lain hukum sebagainya. Bergantung kepada tekanan massa, itu yang bahaya. Hukum bergantunglah kepada hukum itu sendiri. Seperti itu. Baik. Ini kan seringkali muncul kasus persekusi. Ya, baik. Ingat kasus persekusi ini kan awalnya memang salah satunya adalah menyoroti pemimpin dari FPI Rizik Sihab. Nah, saya terakhir Pak, untuk ini saya tidak bicara lagi persekusi, tapi saya ingin minta klarifikasi. Beredar luas di masyarakat sekarang ini pada sore hingga malam ini begitu Pak, informasi bahwa pemimpin FPI Rizik Sihab sudah kembali ke tanah air. Kami ingin minta klarifikasi soal hal ini Pak. Apakah memang benar informasi itu? Saya tidak tahu informasi itu dan kami tidak tahu dari mana informasi itu. Yang kami tahu sampai saat ini beliau masih ada di Tanah Suci, belum kembali ke Indonesia. Kemungkinan malah akan kembali ke Indonesia pada tanggal 17 Ramadan. Jadi berita yang beredar di media massa yang sekarang lagi rame, saya tidak tahu dari mana sumbernya. Yang jelas kami dari FPI tidak pernah menginformasikan itu dan tidak tahu kabar itu. Yang kami tahu dari guru kami, Habib Rizik Sihab itu, kemungkinan besar dia akan pulang tanggal 17 Ramadan. Nah, ketika kepulangannya ke tanah air ini, apakah memang benar FPI akan mengerahkan massa ke bandara seperti informasi yang juga beredar begitu Pak? Karena ini menurut kepolisian, jika nanti akan ada pengerahan massa ke bandara, maka ini bisa dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hukum Pak. Apakah benar informasi ini Pak? Kami tidak pernah memposting akan mengepung bandara. Kami tidak pernah bikin instruksi untuk mengepung bandara dengan sekian ribu, sekian juta orang. Tapi yang jelas, ada kemungkinan umat akan sambut beliau ketika beliau hadir di Indonesia. Ini berdasarkan dari pengakuan Kiai Haji Husni Tamrin yang dia menjadi Dewan Pembina 5.000 pesantren se-Indonesia. Jadi beliau nyatakan umat sudah siap menyambut Habib Rizik sekitar 5 juta. Gitu. Nah itu dia baik. Tapi koordinasi dengan kepolisian tentunya Pak ya kalau akan itu terjadi. Baik,
kita akhiri perbincangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Slamet Ma'arif yang mau meluangkan waktu untuk memberikan klarifikasi terkait dengan masalah atau kasus persekusi yang memang arahnya diarahkan kepada FPI begitu. Terima kasih Pak Slamet, selamat malam. Dan Mas Isnu, terima kasih telah memberikan ulasannya malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam.